Baik, kita lanjut. Semoga kalian masih semangat ya belajarnya. Tadi kita sudah mengetahui pengertian, lalu jenis-jenis bilangan pecahan. Sekarang kita ke bagian operasi bilangan pecahan. Kita lihat di sini. Simak baik-baik ya. Operasi pada bilangan pecahan itu terdiri dari penjumlahan pecahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan. Penjumlahan pecahan itu terdiri dari penjumlahan pada pecahan yang berpenyebut sama dan berpenyebut berbeda. Pengurangan juga sama ya di sini. Pecahan yang berpenyebut sama dan pecahan yang berpenyebut berbeda. Lalu perkalian pecahan itu terdiri dari perkalian bilangan pecahan biasa, perkalian bilangan pecahan biasa dengan bilangan bulat, perkalian bilangan pecahan campuran. Oke? Dan pembagian pecahan pun sama seperti perkalian ya. Oke, kita lihat di yang pertama dulu, yaitu penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan. Kita lihat yang pertama, penjumlahan pecahan dengan penyebut sama. Penjumlahan pecahan berpenyebut sama dilakukan dengan menjumlahkan pembilangnya secara langsung. Mari kita lihat contohnya. Wah, di sini ternyata terdapat 1/2 bagian pizza yang akan ditambahkan dengan 1/2 bagian pizza juga. Kita bisa langsung tambahkan ya pembilangnya, yaitu 1 ditambah 1. Sama dengan, betul, 2/2. Ya, 2 bagi 2 itu sama dengan 1. Jadi 1/2 bagian pizza ditambah 1/2 bagian pizza, maka menjadi 1 pizza ya. Kita lihat contoh yang lain. Di sini ada bilangan pecahan campuran. Maka bagaimana caranya? Yang pertama kita lakukan adalah mengubah terlebih dahulu bilangan pecahan campuran tersebut menjadi bilangan pecahan biasa ya. Perhatikan semuanya. Nah, penyebutnya tetap ya, 4. Lalu kita ubah dulu nih menjadi pecahan biasa. Caranya itu, si penyebut kita kalikan dengan bilangan bulat yang di depannya. Ya, di sini kita kalikan 4 dengan bilangan bulatnya itu 4. Lalu ditambah 1. Hasilnya adalah, betul, 17. Ya, 4 dikali 4, 16. 16 tambah 1 sama dengan 17. Berikutnya juga sama ya. 4 dikali 12 itu sama dengan 48. 48 ditambah 3 sama dengan, betul, 51. Maka dari itu kita bisa menjumlahkannya pembilangnya ya. 17 ditambah 51. Hasilnya 68. Penyebutnya tetap ya, 4. Berarti hasilnya itu 68/4 ya. 68/4 kita bisa sederhanakan menjadi 17 ya. 68 itu habis dibagi 4. Hasilnya bulat ya, 17. Oke. Sampai sini paham ya? Atau ada cara lain nih. Cara lain kita lihat. Di sini 4 1/4 ditambah 12 3/4. Kita bisa jumlahkan terlebih dahulu si bilangan bulatnya. Ya, yang sesama bilangan bulat kita jumlahkan terlebih dahulu, yaitu 4 dijumlahkan dengan 12. Lalu pecahannya pun kita jumlahkan ya, 1/4 ditambah 3/4. Kita bisa langsung menjawabnya menjadi 16 ya, 4 tambah 12 sama dengan 16. Lalu 1/4 ditambah 3/4, 4/4. Betul ya, 4/4 itu sama dengan 1. Jadi 16 ditambah 1, hasilnya 17. Sama ya, kalian bisa memilih cara mana yang menurut kalian mudah. Oke? Kita lanjutkan ya. Kita lanjut ke penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Penjumlahan pecahan dengan berpenyebut berbeda dapat dilakukan dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan menggunakan metode
KPK. Kita lihat contoh. Perhatikan semuanya ya, di sini penyebutnya berbeda, yaitu ada 3 dan 4. Lalu kita akan menyamakan terlebih dahulu si penyebutnya, di mana 3 dan 4 itu KPK-nya adalah 12. Lalu pembilangnya kita rubah. 12 dibagi 3 dikali 1. 12 dibagi 4 dikali 2. Ya, pembilangnya berubah menjadi 4 dan 6. Lalu kita jumlahkan, 4 ditambah 6 sama dengan 10. Ya, 10 per 12. Kita sederhanakan menjadi 5 per 6. Oke, bisa dipahami? Lanjut ke contoh berikutnya, yaitu ada 2 buah bilangan pecahan campuran dengan penyebut berbeda. Ya. Kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa ya. Penyebutnya sama 5, lalu dikalikan dengan bilangan bulat. 5 dikali 4 itu 20, 20 ditambah 1 sama dengan, betul, 21. Lanjut, 4 ya, penyebutnya tetap. 4 dikali 12 ditambah 3 sama dengan 51. Nah, karena sudah dirubah ke bentuk pecahan biasa, maka langkah selanjutnya adalah menyamakan penyebutnya. Kita ketahui bahwa 5 dan 4 itu KPK-nya adalah 20 ya. Kita bisa langsung merubahnya menjadi penyebutnya 20, maka pembilangnya pun akan berubah. Di sini 20 dibagi 5, yaitu 4, lalu dikalikan dengan pembilang. 4 kali 21. Hasilnya 84. Selanjutnya, 20 dibagi 4, itu hasilnya 5. 5 dikali 51, itu hasilnya 255. Lalu kita baru bisa menjumlahkannya. 84 ditambah 255 sama dengan 339 per 20 ya. Kita sederhanakan menjadi 16, 19 per 20 ya, karena 339 dibagi 20 itu tidak bisa dibagi habis, maka yang mendekati ke 339 itu adalah 320. 320 dibagi 20 itu sama dengan 16, maka sisanya itu adalah 19. 339 dikurangi 320, sisanya 19. Maka hasil yang paling sederhananya itu 16, 19 per 20. Atau ada cara lain juga nih ya. Perhatikan semuanya. Ya, di sini kita bisa menjumlahkan terlebih dahulu bilangan bulatnya. Di sini 4 ditambah 12, lalu kita jumlahkan juga pecahannya. 1/5 ditambah 3/4. 4 tambah 12 itu 16, lalu 1/5 ditambah 3/4, kita ubah dulu penyebutnya agar sama ya, jadi per 20. 20 dibagi 5 sama dengan 4. 4 dikali 1 sama dengan 4. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 3 sama dengan 15. Maka, 16 ditambah 4 tambah 15 per 20. Hasilnya 16, 19 per 20. Sama ya hasilnya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, tadi sudah penjumlahan, sekarang kita ke pengurangan pecahannya. Oke. Pengurangan pecahan juga sama seperti penjumlahan, yaitu yang pecahannya berpenyebut sama dengan pecahan yang berpenyebut berbeda. Yang pertama, pengurangan pecahan berpenyebut sama itu sama ya, kayak penjumlahan yang tadi, yaitu dapat dilakukan dengan mengurangi pembilangnya secara langsung. Kita lihat di sini contohnya. Terdapat 3/4 bagian pizza akan dikurangi 1/4 bagian pizza.
Nah, penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal kurangi pembilangnya, yaitu 3 dikurangi 1. Sama dengan 2/4. Ya, 2/4 kita sederhanakan menjadi 1/2. Ya, sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Ya. Contoh selanjutnya, bilangan pecahan campuran. Kita rubah dulu ke bentuk bilangan pecahan biasa, ya. Yaitu 5 dikali 5, 25. Dijumlahkan 3, hasilnya 28. Dikurangi 5 dikali 2 ditambah 1, hasilnya 11. Kita kurangi langsung. 28 dikurangi 11 sama dengan 17/5. Atau kita sederhanakan menjadi 32/5, ya. Karena yang mendekati 17 itu bisa dibagi habis dengan 5, yaitu 15. Ya, 15 dibagi 5, 3, sisanya 2. Ya, 17 dikurangi 15 itu 2. Hasilnya berarti 32/5. Semoga sampai sini dapat dipahami ya. Atau kita bisa lihat cara yang lain. Nih, seperti tadi, kita akan mengurangi bilangan bulat dengan bilangan bulat, bilangan pecahan dengan bilangan pecahan. Di sini bilangan bulatnya 5 dikurangi 2, lalu pecahan 3/5 dikurangi 1/5, ya. Jadi bentuknya 5 dikurangi 2, lalu nanti ditambahkan dengan hasil pengurangan si pecahan 3/5 dikurangi 1/5. Oke, 5 kurangi 2 sama dengan 3, ditambah 3/5 dikurangi 1/5 itu sama dengan 2/5. Jadi hasilnya adalah 32/5. Oke, sampai sini dapat dipahami. Semoga bisa ya. Kita lanjut lagi ke bagian pecahan dengan penyebut berbeda. Oke, pengurangan pecahan dengan berpenyebut berbeda itu dapat dilakukan dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Sama seperti penjumlahan tadi ya, dengan menggunakan metode KPK. Kita lihat contohnya. Di sini lihat terdapat 2/4 akan dikurangi dengan 1/3. Penyebutnya itu ada 4 dan 3, maka kita cari KPK-nya terlebih dahulu, yaitu KPK dari 4 dan 3 adalah 12. Lalu kita ubah pembilangnya dengan cara 12 dibagi 4, lalu dikali 2 sama dengan 6, 12 dibagi 3, lalu dikali 1 sama dengan 4, ya. Lalu kita bisa kurangi 6 dikurangi 4 sama dengan 2. 2/12. Oke. 2/12 kita sederhanakan sama-sama dibagi 2 sehingga menghasilkan 1/6. Lanjut ke bilangan pecahan campuran. Kita rubah dulu ya ke bentuk bilangan pecahan biasa dulu. Oke. Penyebutnya tetap 7 dikali 7 49 ditambah 5 sama dengan 54. Lalu dikurangi 3 dikali 4, 12, 12 ditambah 2, 14. Lalu langkah selanjutnya adalah menyamakan penyebut. Kita cari KPK dari 7 dan 3. Ada yang tahu? Ya, betul, 21. Maka kita bisa lihat di sini pembilangnya adalah 21 dibagi 7, yaitu 3. 3 dikali 54 sama dengan 162. 21 dibagi 3, lalu dikali 14 sama dengan 98. Barulah kita bisa menguranginya. Ya, 162 dikurangi 98 itu sama dengan 64/21. Kita sederhanakan.
menjadi 3 1 per 21 ya, karena yang mendekati angka 64 agar bisa habis dibagi 21 yaitu 63. 63 dibagi 21 itu 3 dan sisanya adalah 1 ya. 64 dikurangi 63 itu 1. Hasilnya berarti 3 1 per 21. Adapun cara yang lainnya yaitu kita mengurangi bilangan bulatnya terlebih dahulu, lalu mengurangi juga pecahannya ya. Kita kurangi, lalu akan ditambahkan dengan hasil pengurangan pecahan biasanya ya. Oke, 7 dikurangi 4 itu sama dengan 3. 5 per 7 dikurangi 2 per 3, kita samakan penyebutnya yaitu 21. 21 dibagi 7, 3. 3 dikali 5 sama dengan 15. 21 dibagi 3 sama dengan 7. 7 dikali 2 sama dengan 14. Maka dari itu kita dapat hasilnya 3 ditambah 1 per 21 sama dengan 3 1 per 21. Sama ya dengan cara yang di atas. Oke, kalian bisa pilih nih cara mana yang akan kalian ambil ya. Ambil yang menurut kalian paling mudah ya, yang paling kalian pahami. Oke. Kita lanjut ya. Perkalian pecahan. Di sini yang pertama dulu perkalian bilangan pecahan biasa, yaitu dapat dilakukan dengan cara mengalihkan antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Kita lihat contohnya. Kita lihat teorinya dulu. A per B dikali C per D itu sama dengan A dikali C, B dikali D. Ya, ingat, pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Kita lihat contoh di bawah ini. 2 per 7 dikali 5 per 3. Itu sama dengan? Betul ya, 2 dikali 5 per 7 dikali 3. Sama dengan 10 per 21. Oke, kita lanjut. Ya, yang kedua. Perkalian bilangan pecahan biasa dengan bilangan bulat. Cara mengalihkan pecahan biasa dengan bilangan bulat adalah dengan mengalihkan pembilang dengan bilangan bulat, kemudian dibagi penyebut. Kita lihat contohnya. Di sini Ibu misalkan bilangan bulat itu C, yaitu sama saja dengan C per 1. Oke. Di sini terdapat pecahan A per B dikali C, maka sama dengan A per B dikali C per 1. A dikali C per B kali 1. Sama dengan A kali C per B. Oke. Lalu kita lihat contoh di bawah ini. 9 per 4 dikali 3. Ada yang bisa? Ya, kita langsung kalikan saja. 9 kali 3 per 4 kali 1. Sama dengan 27 per 4. Ya. Atau sederhananya 6 3 per 4. Oke. Kita lanjut ya ke perkalian pecahan campuran. Cara menghitung perkalian bilangan pecahan campuran sama dengan menghitung perkalian bilangan pecahan biasa. Namun, sebelum mengalihkan kedua bilangan, Anda harus terlebih dahulu mengubah bilangan pecahan campuran menjadi bilangan pecahan biasa. Oke, kita lihat contohnya. Di sini teorinya A, B per C itu bilangan campuran ya, bilangan pecahan campuran. Kita ubah ke bilangan pecahan biasa dengan cara mengkalikan si penyebut dengan bilangan bulatnya lalu ditambahkan dengan pembilang. Oke. Di sini C dikali A lalu ditambah B per C. Lalu kita lihat di sini sudah ada contoh 1 2 per 3 dikali 2 1 per
4. Kita rubah dulu ke pecahan biasa. 3 dikali 1 ditambah 2 sama dengan 3 kali 1 tambah 2 per 3. Lalu 4 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 4 kali 2 tambah 1 per 4. Ya. 3 kali 1 tambah 2 itu hasilnya 5, berarti 5 per 3. 4 dikali 2 tambah 1 itu hasilnya 9, berarti 9 per 4. Lalu kita bisa kalikan kedua bilangan pecahan tersebut. 5 kali 9 per 3 kali 4 sama dengan 45 per 12. Atau sama dengan 39 per 12. Bisa juga kita sederhanakan menjadi 3 per 4, yaitu hasil paling sederhananya. Kita lanjutkan ya ke pembagian pecahan. Pembagian pecahan. Yang pertama dulu pembagian bilangan pecahan biasa. Perhatikan semuanya. Pada prinsipnya, pembagian bilangan pecahan sama dengan perkalian bilangan pecahan. Namun, yang membedakan adalah pada pembagian bilangan pecahan, posisi pembilang dan penyebut dibalik. Caranya adalah mengubah posisi pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Kita lihat contohnya ya. Kita lihat teorinya dulu. Nih. Misal A per B dibagi C per D. Maka sama dengan A per B dikali C per D-nya kita ubah, kita balik. C menjadi awalnya pembilang menjadi penyebut. Dan D awalnya penyebut menjadi pembilang. Ya, dan operasinya ubah menjadi kali. Ya, jadi A per B dikali D per C sama dengan A kali D per B kali C. Oke? Kita coba ke contohnya yang di bawah. 2 per 3 dibagi 4 per 6. Berarti sama dengan 2 per 3-nya tetap, tetapi menjadi kali. 4 per 6-nya dibalik menjadi 6 per 4. Sama dengan 12 per 12. 12 per 12 sama dengan 1. Kita lanjut. Pembagian bilangan pecahan biasa dengan bilangan bulat. Cara membagi pecahan biasa dengan bilangan bulat adalah dengan mengalihkan pecahan biasa dengan kebalikan bilangan bulat tersebut. Kita lihat contohnya. Ya. Tadi kan misal bilangan bulatnya itu C. C itu sama dengan C per 1. Ya. Maka A per B apabila dibagi dengan C sama dengan A per B dibagi C per 1. Sama dengan A per B dikali C-nya dibalik menjadi penyebut dan satunya menjadi pembilang. Berarti A kali 1 per B kali C. Oke? Kita lihat ke contoh. 2 per 3 dibagi 5. Berarti 2 per 3 dibagi 5 per 1. Sama dengan 2 per 3 dikali 1 per 5 sama dengan 2 per 15. Bisa ya? Mudah ya? Oke, yang terakhir dari pembagian. Kita lihat lagi. Pembagian bilangan pecahan campuran. Langkah pertama yang harus dilakukan sebelum melakukan pembagian bilangan pecahan campuran adalah mengubah bilangan pecahan campuran menjadi bilangan pecahan biasa. Kita langsung lihat contohnya. Lihat di sini teorinya A, B per C ya, sama seperti tadi kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa dengan cara mengkalikan penyebut dengan bilangan bulat. Lalu ditambahkan dengan pembilang ya. C dikali A lalu ditambah B ya. Ingat ya, jangan sampai lupa. Kita rubah dulu nih untuk contoh yang di bawah ini. Rubah ke bentuk pecahan biasa. 2 dikali 5 ditambah 1 ya, per 2 dibagi 3 dikali 3
ditambah 1. Ya, per 3. Oke, 2 kali 5, 10, 10 tambah 1, 11. Berarti 11 per 2 dibagi 3 kali 3, 9 tambah 1, 10, 10 per 3. Berarti 11 per 2 dibagi 10 per 3. Itu sama dengan 11 per 2 dikali 3 per 10. Sama dengan 33 per 20.